Mario Dandi masalah hasil vonis 12 tahun yang diterima oleh kliennya. Perencanaan, ya, masalah perencanaan. Bahwa kami tetap memiliki pemikiran bahwa perencanaan itu karena ini sangat berat pidananya ya, ancaman pidananya 12 tahun itu harus clear ya, membedakan mana memang rencana. Karena kan kalau misalnya kita lihat dalam perkara ini perencanaannya itu kan haruslah sesuai, kalau pandangan kami ya, sesuai dengan kejadiannya. Tapi ternyata majelis memiliki pandangan yang lain, cuman kami tetap menghargai dan kami akan pikir-pikir terhadap itu. Nah, kalau untuk kaitannya dengan restitusi, kami sangat bersyukur paling tidak ada satu hal atau beberapa hal yang sejalan dengan pembelaan kami, ya, di mana majelis hakim tidak membebankan pidana tambahan, pidana kurungan ataupun penjara, ya karena memang hal tersebut tidak dimungkinkan berdasarkan undang-undang yang berlaku, ya. Ya, yang kemudian juga kaitannya dengan restitusi yang sangat besar yang diberikan oleh LPSK, itu kami juga sangat senang sekali kalau majelis juga memiliki pandangan yang sama, ya, karena angka yang sebelumnya 120 miliar itu saya rasa itu angka yang sangat fantastis, yang di luar juga dengan kebiasaan maupun juga hukum yang berlaku ya. Ya, saya nggak tahu apa yang mendorong sehingga LPSK bisa mengeluarkan angka tersebut. Cuman kami sangat bersyukur kalau majelis sekarang sudah menyatakan bahwa angka tersebut tidak bisa dipergunakan, ya, sehingga perhitungan yang diberikan oleh LPSK juga ditolak. Dan kami berharap nanti ke depannya kita semua, ya, siapapun itu, lembaga negara maupun penegak hukum bisa lebih menghormati hukum, ya. LPSK dalam melakukan perhitungannya lebih bertanggung jawab lah. Karena ini juga menyangkut keadilan seperti yang saya sampaikan di awal. Ini bukan hanya keadilan untuk korban yang kami doakan selalu untuk cepat sembuh, tapi juga keadilan bagi pelaku, ya, pelaku yang akan menghadapi hukumannya. Penegasan saja berarti intinya apakah posisinya akan banding? Ya, karena memang ada hal-hal yang masih saya sampaikan tadi kami tidak sependapat, ya. Dalam 7 hari ini kami akan berkonsultasi terus dengan Mario terutama dan keluarganya, apakah akan menyikapinya dengan banding, ya, dengan perbedaan-perbedaan pendapat itu. Masih pikir-pikir. Angka 25,1 itu mampu tidak sebetulnya dengan membayar itu kalau dari Mario sendiri? Ya, yang pertama sebagaimana kita ketahui bahwa Mario sekarang tidak bekerja, ya, dan tidak memiliki aset. Ada satu aset tadi yang memang akan dirampas, Rubicon mungkin. Selebihnya saya rasa tidak ada, ya. Saya rasa tidak ada, dan juga tidak ada pihak ketiga yang dibebankan. Itu juga sebenarnya sudah sesuai dengan hukum, ya. Jadi ada 2 hal di sini, ada yang kami yakini dan juga keyakinan kami pun seharusnya juga tidak jauh-jauh dari hukum yang berlaku, ya. Dan ternyata banyak hal tadi yang sudah diakomodir dalam putusan ini, dan kami sangat sangat bersyukur dan berterima kasih. Hal-hal yang ya, pada intinya kalau misalnya ini dilanjutkan, tadi majelis juga bilang, ya, kalau misalnya masih ada hak-hak dari korban untuk memulihkan itu, ya, silakan aja. Cuman dari sisi kami, andainya pun nanti ini akan banding, ya, apakah jaksa maupun tim nasihat hukum, maka ini akan menjadi kosong-kosong lagi, ya, kosong-kosong lagi, baik itu masalah pidana yang sudah dijatuhkan maupun restitusi yang sudah diputuskan, ya. Artinya mungkin nanti di tahap-tahap berikutnya, di banding maupun di kasasi, akan ada putusan yang sama, berbeda, lebih ringan, lebih berat, ya, kita tunggu aja di situ, ya. Ya, kalau untuk sampai mencakup ke keluarga, saya bisa sampaikan bahwa keluarganya pun sekarang sedang dalam proses hukum, ya, terhadap tindak pidana gratifikasi, sehingga semua aset dari keluarga ini juga sudah sama-sama kita ketahui sudah di-freeze semua, baik rekening maupun aset, sehingga apabila pun keluarganya mau gitu loh, ya, jawabannya mungkin akan dikaitkan dengan kemampuan juga, ya. Saya rasa dalam keadaan seperti ini keluarga sedang tidak mampu untuk melaksanakan mengganti restitusi itu. Dan pada akhirnya pun restitusi itu sekarang apabila nanti ada banding akan dipertimbangkan kembali, baik itu nanti di Pengadilan Tinggi maupun di Mahkamah Agung. Ya, jadi angkanya pun sebenarnya sampai saat ini belum fix, ya, belum fix. Ya. Soal Rubicon ini tadi disampaikan juga pertimbangan dari majelis hakim, ini posisi dari teman-teman yang tadi, ya, di 11 untuk membayar restitusi.
Kalau untuk Rubicon ya saya rasa kita masih timbang-timbang lah ya, karena kan disampaikan oleh Mario ini bukan milik dia ya. Kalau misalnya sampai dengan itu harus dijual, apakah itu sesuai dengan hukum yang berlaku ya, tentunya nanti akan harus ada pengujian lain sampai dengan putusan ini nanti berkekuatan hukum tetap. Sampai tidak ada aspek meringankan, tadi tidak dikabulkan permohonan dari teman-teman di pledoi ataupun juga diduktif, aspek meringankan masalah usianya yang masih muda, masih berpotensi untuk berubah, itu tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim. Jadi itu juga akan masuk dalam nota banding nanti? Artinya untuk masuk dalam nota banding atau enggak, itu akan mengikuti nanti sikap kita ya, apakah banding atau tidak. Tapi yang pertama kami sampaikan itu adalah satu bagian yang tidak sesuai ya dengan apa yang kami sampaikan. Karena sebesar apapun ya perbuatan yang dilakukan oleh Mario itu tidak bisa menghilangkan fakta bahwa dia memang masih muda ya, dan masalah usia itu selalu dalam beberapa putusan yang sudah kita lewati atau kita dengar bersama itu selalu menjadi alasan yang meringankan ya, alasan yang meringankan. Tapi kalau misalnya di sini pun ternyata tidak dipertimbangkan sebagai alasan yang meringankan, ya saya hanya menyikapi itu sebagai perbedaan pendapat kami dengan majelis ya pada saat ini, dan kami harap nanti apabila nanti kami banding itu akan menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan, karena itu memang sudah tidak bisa dipungkiri lagi ya, sudah tidak dipungkiri lagi, termasuk Mario yang berterus terang baik itu dalam sikap di BAP dia disampaikan semua terbuka apa yang terjadi ya. Sampai detil-detil perkataannya yang pada saatnya dalam persidangan ini pun semua perkataan yang disampaikan itu yang menjadi dasar bagaimana pasal 355 perencanaan yang penganiayaan berat yang berencana itu bisa terbukti. Artinya kalau misalnya itu tidak, karena kan omongan-omongan itu kan hanya mereka yang tahu ya, tapi mereka Mario, saksi-saksi Shane semuanya menyampaikan apa adanya. Jadi keterbukaan, kejujuran juga saya rasa harus dinilai dengan, atau paling tidak dipertimbangkan lah sebagai suatu hal yang kooperatif, dan itu saya yakini sudah terjadi dalam kasus ini. Respon Mario tadi saat didengar putusannya tadi sama dengan tuntutan jaksa tadi ke teman-teman penasihat hukum? Ya, kami memang sudah diantisipasi bahwa yang terberat pun sudah saya sampaikan, kamu harus siap ya menghadapi ini semua, bahwa tidak akhir dari segalanya ya, karena ini memang masih ada proses hukum, yaitu masih ada banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Dan kami tekankan kembali bahwa keadilan itu bukan hanya milik korban, tapi keadilan itu juga sedang kami cari sebagai penasihat hukum dan sebagai terdakwa di dalam perkara ini juga. Mudah-mudahan apa yang sudah terjadi ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua, sehingga nanti juga di kasus-kasus berikutnya penegakan hukum dapat dilakukan tanpa melanggar hukum itu sendiri. Karena kami awalnya sangat khawatir sekali bahwa ada sebuah putusan nanti ya yang hanya berdimensi pembalasan, hanya berdimensi balas dendam ya. Tapi saya bisa melihat bahwa dalam putusan ini pun ternyata aspek-aspek hukum itu dijunjung tinggi oleh majelis ya, terutama masalah restitusi. Karena penggantian kurungan ya menjadi 7 tahun yang sebagaimana diminta jaksa itu sudah, menurut kami ya paling tidak ya, sudah dilakukan di luar dari jalur hukum yang ada. Dan itu sangat kami apresiasi. Saya rasa itu teman-teman. Ya, makasih ya.